Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madya Politeknik Imigrasi, nama Dominika Kristia Purnama, NRT 2019-18-12-202, Prodi Administrasi Keimigrasian kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Di mana dalam penelitian kualitatif ini lebih condong dalam penelitian yang menggunakan kata-kata. Selanjutnya terdapat proses penelitian kualitatif. Yang pertama, pengajuan pertanyaan dan prosedur-prosedur. Dalam pengajuan pertanyaan dan prosedurnya ini biasanya dilakukan dengan cara wawancara. Yang selanjutnya mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan. Lalu menganalisis data secara induktif, mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum. Jadi dari hal yang khusus terlebih dahulu ke hal yang umum berdasarkan penggambaran yang ada tentang situasi yang diteliti. Selanjutnya, menafsirkan makna data. Tafsirkan makna data ini menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan yang telah dilakukan melalui wawancara untuk menemukan inti dari sejumlah data individu untuk menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya terdapat rancangan penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian naratif atau narrative research merupakan rancangan penelitian tentang kemanusiaan, di mana naratif ini peneliti mempelajari tentang kehidupan individu dengan meminta sekelompok orang untuk menceritakan mengenai kehidupannya. Selanjutnya terdapat fenomenologi, di mana merupakan rancangan penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi. Dalam hal ini, mendeskripsikan pengalaman kehidupan tentang pengalaman beberapa individu. Yang ketiga yaitu grounded theory, merupakan rancangan penelitian dari sosiologi yang di dalamnya peneliti memperoleh teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi tertentu. Di mana grounded theory ini berasal dari pandangan partisipan. Selanjutnya etnografi. Etnografi merupakan rancangan penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi, di mana menyelidiki pola perilaku, bahasa, dan tindakan suatu kelompok. Biasanya hal ini dilakukan dengan observasi serta wawancara. Yang terakhir yaitu studi kasus, peneliti mengembangkan analisis mendalam atau atas suatu kasus, di mana dengan pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan, seperti melakukan beberapa program dan aktivitas-aktivitas yang lebih terfokus kepada tiap individunya. Selanjutnya ya ini terdapat penggunaan asumsi-asumsi filosofis dan menerapkan strategi penelitian dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu klaim pengetahuan konstruktif atau transformatif. Selanjutnya yaitu fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Serta yang terakhir yaitu naratif. Kemudian yang kedua menerapkan metode, di mana dalam hal ini pertanyaan yang dilakukan yaitu pertanyaan terbuka dengan melakukan pendekatan yang sedang serta munculnya data tekstual atau data gambar. Selanjutnya yaitu menerapkan praktik-praktik penelitian, di mana posisinya sendiri, kemudian mengumpulkan makna dari para partisipan, fokus pada konsep atau fenomena tunggal, membawa nilai pribadi dalam penelitian, meneliti konteks atau setting partisipan, memvalidasi akurasi temuan-temuan, menginterpretasi data, membuat agenda untuk perubahan atau reformasi, dan yang terakhir berkolaborasi dengan partisipan.
Selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel, di mana variabel diukur dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dianalisis menjadi prosedur statistik. Dalam hal ini, tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu mengidentifikasi variabel utama serta model visualnya yang kemudian mencari dan menentukan bagaimana variabel tersebut diukur dan diamati. Dengan adanya variabel, di mana bertujuan untuk membandingkan berbagai sampel dengan kelompok tertentu. Dan pada penelitian kuantitatif sendiri, peneliti lebih independen dari yang diteliti, dan bahasa yang digunakan dalam penelitian itu yaitu bahasa yang lebih formal. Sedangkan kalau kualitatif sendiri, bahasa yang digunakan itu lebih informal dan cara penelitiannya yaitu berinteraksi dengan yang diteliti. Selanjutnya, proses penelitian kuantitatif, di mana dalam prosesnya itu terdapat asumsi-asumsi untuk menguji secara deduktif. Memiliki asumsi untuk menguji teori secara deduktif yaitu dari umum ke khusus. Kemudian mencegah munculnya bias-bias. Bias sendiri merupakan teknik penelitian yang membuatnya mengandalkan pengalaman dan penilaian daripada analisis data. Hal ini berasal dari pengembangan survei dan partisipan. Yang ketiga yaitu mengontrol penjelasan alternatif, dan yang terakhir mampu menggeneralisasi dan menerapkan kembali penemuannya. Selanjutnya terdapat rancangan penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu rancangan-rancangan eksperimental, di mana peneliti berusaha menentukan apakah suatu treatment mempengaruhi hasil dari sebuah penelitiannya. Dan yang kedua yaitu penelitian survei, di mana berusaha memaparkan deskripsi kuantitatif atau deskripsi numerik kecenderungan, sikap, atau opini dari suatu populasi tertentu dengan meneliti satu sampel dari populasi tersebut. Dalam hal ini pendekatan kuantitatif yaitu terdapat yang pertama, A, menggunakan asumsi-asumsi filosofis dan menerapkan strategi penelitian. Dalam menggunakan asumsi-asumsi filosofis sendiri, yang pertama terdapat klaim pengetahuan positivitis, dan dalam menerapkan strategi penelitiannya yaitu melalui survei eksperimen-eksperimen. Dalam menerapkan metodenya yaitu lebih ke pertanyaan tertutup, pendekatan yang ditentukan sebelumnya, dan data numerik. Yang ketiga, menerapkan praktik-praktik penelitian dengan cara menguji atau memverifikasi teori atau penjelasan. Yang kedua, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Ketiga, menghubungkan variabel-variabel dalam rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Yang keempat, menggunakan standar validitas dan reliabilitas. Lalu selanjutnya, mengobservasi dan mengukur informasi secara numerik, menerapkan pendekatan yang bebas bias, dan yang terakhir yaitu menerapkan prosedur statistik. Jadi pada pendekatan kuantitatif ini lebih fokus pada pengambilan banyaknya jumlah data melalui kuesioner, dan dari data-data tersebut diolah sehingga menjadi suatu angka yang biasanya disebut dengan statistik. Sekian pemaparan saya pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat salah kata dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.